Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai CJR kami, Critical Journal Review, dengan jurnal yang berjudul Anomalously Strong Effect of the Ion Sign on the Thermochemistry of Hydrogen-Bonded Aqueous Cluster of Identical Chemical Composition yang dibawakan oleh kelompok 8 dengan saya sendiri, Nada Makfira Mutia, dan rekan saya Muhammad Junior Saputra Tarigan, serta Tia Utami. Baik, tanpa mengulur waktu, kita akan memulai diskusi ini atau presentasi ini diawali dengan materi yang dibawakan oleh teman saya Tia Utami. Identitas jurnal, judul jurnal, Anomalously Strong Effect of the Ion Sign on the Thermochemistry of Hydrogen-Bonded Aqueous Cluster of Identical Chemical Composition. Artinya itu, efek anomali kuat dari tanda ion pada termokimia gugus berair hidrogen berikat dari komposisi kimia identik. Jenis jurnalnya Jurnal Internasional Ilmu Molekuler, volume nomor tahun 10 nomor 507 sampai 517 tahun 2009. Link jurnal www.mdpi.com/journal/IJMS. Doi-nya 10.3390. ISSN 14220067. Negara New York Albany. Author corresponding namanya Alexey B. Nedikto, Van Kyun Yu, dan Anas Al-Nasher. Emailnya alex@asrc.cestm.albany.edu. Afiliasi yang pertama itu Alexey B. Nedikto, yang kedua Van Kyun Yu, dan yang ketiga Anas Al-Nasher. Yang kami ketahui dari abstrak jurnal tersebut adalah preferensi tanda dari gugus ionik dalam senyawa berair yang mengandung ikatan hidrogen X lebih kurang H0, di mana N sama dengan 1 sampai 5, X sama dengan F, fluor, Cl, fluor, Br, brom. Telah diselidiki menggunakan teori fungsi densitas dan metode AB initio MP2. Penelitian ini menunjukkan adanya penyimpangan berupa perbedaan yang besar dalam energi bebas pembentukan antara kation dan anion dari komposisi kimia yang identik. Terus itu efek dari getaran dan ketidakselarasan pada perubahan energi bebas Gibbs secara bertahap telah diselidiki, dan kemungkinan ketidakpastian terkait dengan perlakuan selaras dari spektrum getaran telah dibahas. Ikatan hidrogen X lebih kurang H0, di mana N sama dengan 1 sampai 5, X sama dengan F, fluor, Cl, fluor, Br, brom. Telah diselidiki menggunakan teori fungsi densitas dan metode AB initio MP2. Penelitian ini menunjukkan adanya penyimpangan
berupa perbedaan yang besar dalam energi bebas pembentukan antara kation dan anion dari komposisi kimia yang identik. Terus itu efek dari getaran dan ketidakseselarasan pada perubahan energi bebas Gibbs secara bertahap telah diselidiki dan kemungkinan ketidakpastian terkait dengan perlakuan selaras dari spektrum getaran telah dibahas. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian latar belakang. Nah, sebelum menjelaskan bagian latar belakang ini, kita perlu mengetahui dua hal yang ada pada judul dari CGR ini, yaitu tentang anomali dan tentang klaster. Nah, anomali itu merupakan penyimpangan atau keanehan sehingga sesuatu yang terjadi bisa berubah-ubah gitu. Tidak seperti kejadian yang biasanya. Nah, sedangkan klaster sendiri adalah sebuah struktur di mana sejumlah atom atau molekul dari unsur yang sama atau unsur serupa dikumpulkan dan direkatkan bersama. Oke, lanjut kita akan masuk ke bagian latar belakang. Menurut Castleman dan Tang, memahami pengaruh ion akan sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bila karakteristik kimia spesifik ion memiliki efek yang cukup berarti pada efisiensi nukleasinya. Nah, nukleasi itu apa? Nukleasi itu merupakan langkah awal di mana molekul padatan yang terdispersi dalam larutan akan berkumpul dan membentuk ikatan. Berkumpulnya padatan ini membentuk bibit kristal yang sangat kecil, tetapi kristal ini belum stabil, sehingga diperlukan ukuran dengan besar tertentu agar bibit kristal ini berada dalam keadaan stabil. Nah, nukleasi ini merupakan pembentukan inti kristal. Molekul dalam wujud cair mengatur diri kembali dan membentuk klaster yang stabil dan mengorganisasikan diri membentuk matriks kristal. Nah, jadi tadi kan yang kita bahas kan klaster. Jadi klaster itu seperti kristal gitu. Nah, itulah yang harus kita pahami mengenai nukleasi. Selanjutnya itu efek kuat dari sifat ion pada tingkat nukleasi pada dasarnya kuantum dan dikendalikan oleh struktur elektronik ion inti melalui pengaruh pada energi ikatan antar molekul. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Nadikto tahun 2004 mempertimbangkan ion inti berbeda dalam tanda dan komposisi kimia. Spesies yang disajikan dalam penelitian ini berbeda hanya dalam tanda. Ini memungkinkan memisahkan efek tanda dan susunan atau komposisi. Dalam artikel ini, sifat termokimia dari gugus air X itu harusnya pangkat plus minus H2O sebanyak I dengan N, maksudnya N ini jumlah dari H2O-nya, yaitu sekitar 1 sampai 5, dengan X itu adalah F, Cl atau Br, fluor, klor, atau brom. Diteliti dengan menggunakan teori kuantum pada tingkat DFT PW91 PW91 strip 6311 plus G 3DF 3PD. Nah, di sini maksud dari DFT itu adalah singkatan dari density functional theory. Teori ini merupakan teori fungsi kerapatan. Nah, teori ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam perhitungan komputasi. Nah, penelitian ini berarti kebanyakan menggunakan komputasi. Salah satu dari beberapa pendekatan populer untuk perhitungan struktur partikel berelektron banyak secara mekanika kuantum untuk sistem molekul dan bahan rapat. Inilah dia DFT tadi.
Kan di sini yang kita pakai tadi kan klaster. Klaster itu kan mendekati bisa disebut juga dengan kristal kan. Nah, kristal itu kan, molekulnya rapat atau padat. Makanya mungkin kemungkinan besar itulah alasan kenapa peneliti ini menggunakan metode dari DFT tadi. Selain itu juga DFT ini mempunyai akurasi yang tinggi. Nah, selanjutnya itu, maksud dari PW91 itu apa? Nah, PW91 ini merupakan singkatan dari nama dan tahun publikasi dari, metode ini. PW itu adalah singkatan dari Perdewang, eee yang dipublikasi pada tahun 1991. Selain dari PW91, ada juga BK88, MPW, yaitu modifikasi Perdewang oleh Baron dan Adam. Kemudian ada GIL 96, ada LYP, yang singkatan dari Li, Yang, dan Par. Nah, selanjutnya, tujuan dari artikel ini ialah mengukur pengaruh tanda ion pada sifat termokimia dari gugus air dalam larutan dari komposisi kimia yang identik dan untuk memperkirakan efek getaran yang tidak teratur atau tidak selaras pada energi bebas yang terdapat dalam komputasi. Jadi, dalam penelitian ini digunakan aplikasi komputasi yang akan mengukur pengaruh dari tanda ion pada sifat termokimia dari gugus air. Selanjutnya itu komposisi kimia yang identik itu maksudnya apa? Itulah tadi H2O-nya divariasikan dari 1 sampai 5. Dan ion halogen tadi, FCl atau Br tadi, divariasikan dengan ion bertanda positif dan ion bertanda negatif. Itulah tadi efek tanda dan susunan komposisi. Susunan komposisinya itu susunan komposisi dari H2O yang antara 1 sampai 5, kemudian tandanya itu tanda dari X-nya tadi positif atau negatif. Tanda dari F, Cl, dan Br-nya itu dia berupa kation atau anion. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada metode penelitian. Nah, jadi pada metode penelitian, peneliti memodelkan struktur dengan perangkat lunak yang bernama Gaussian view. Nah, ini merupakan perintah-perintah yang diinput pada software Gaussian tadi. Misalnya, yang pertama itu metode PM3 semi-empiris, kemudian diinput perintah PW91 ini tadi, sehingga diperolehlah struktur yang paling stabil, kemudian dioptimalkan sehingga struktur yang paling stabil ini didapat dengan geometri kesetimbangan dan sifat termokimia dari spektrum getaran dari hasil komputasi. Nah, metode PM3 semi-empiris ini apa? Metode PM3 itu metode semi-empiris. PM singkatan dari Parameterization Method versi 3. Data yang dihasilkan pada PM3 ini menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari variasi analisis struktur dan energi molekul. Data semi-empiris ini tadi merupakan metode kimia komputasi yang menggunakan data eksperimental atau perhitungan yang akurat, yang menyederhanakan perhitungan berdasarkan kimia kuantum. Jadi, secara ringkasnya, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan komputasi kimia dengan perintah-perintah seperti yang ada di layar ini. Selanjutnya, mungkin pada bagian pembahasan nanti akan dibahas mengenai tadi variasi dari ion
kation atau anion dari Cl juga variasi dari komposisi H2O. H2O-nya 1, H2O-nya 2, H2O-nya 3, 4, dan 5. Kemudian Cl-nya positif dengan H2O-nya 1, Cl-nya negatif dengan H2O-nya 1, divariasikan lagi Cl positif negatif dengan 2 H2O, begitu seterusnya. Baik, selanjutnya mungkin bagian hasil penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Junior Saputra Tarigan. Baik, kita masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama, struktur kimia yang dibentuk atau ikatan yang dibentuk. Di sini ada senyawa Cl-H2O dan Cl positif H2O. Untuk yang pertama kali kita bahas yaitu Cl-H2O, di mana struktur kimianya yaitu atom O mengikat atom H dan atom H terikat juga kepada atom Cl. Sedangkan di senyawa Cl positif H2O, atom O mengikat dua atom H dan sekaligus mengikat satu atom Cl, di mana atom Cl itu bermuatan jadi positif. Begitu juga dengan Cl-H2O2, di mana ikatan yang terjadi antara atom O dengan H itu adalah ikatan hidrogen. Kemudian dua dari atom H mengikat satu atom Cl. Kemudian di senyawa Cl positif H2O2, dua atom O mengikat satu atom H, di mana itu ikatan hidrogen. Kemudian atom O1 mengikat atom Cl. Jadi, dari gambar yang ditampilkan di PT, dapat diketahui bahwa jika Cl terikat pada atom H, maka muatannya negatif. Kemudian, kalau misalnya atom Cl mengikat pada atom oksigen, maka muatan atom Cl bermuatan positif. Baik, selanjutnya kita masuk ke Cl min H2O 3 kali, di mana atom Cl mengikat 3 atom hidrogen yang berbeda dari molekul air yang berbeda. Sudutnya dapat kita lihat bahwa lebih kecil dibanding dari sudut atom H2O biasanya. Begitupun juga dengan Cl positif H2O 3 kali, di mana ikatan yang terjadi antar atom senyawa H2O seperti biasa, tetapi Cl mengikat terikat pada atom oksigen. Begitupun selanjutnya. Baik, penjelasan pembentukan ikatan. Di sini, di jurnal, lebih condong menjelaskan kepada energi Gibbs. Sedikit menjelaskan tentang pembentukan ikatan. Sehingga yang dapat saya pahami yaitu, saya ambil salah satu contoh. Antaranya Cl-H2O dan Cl plus H2O. Pada molekul Cl-H2O terdapat dua atom pusat, yaitu atom HCl dan ion OH-. Kemudian senyawa Cl positif H2O
terdapat satu atom pusat, yaitu O, karena Cl melekat pada oksigen. Selanjutnya, hasil karakterisasi yang dilakukan. Berdasarkan jurnal yang telah kami review, hasil karakterisasi dari gambar struktur ikatan di atas yang menggunakan komputasi kimia, terdapat perbedaan yang signifikan antara ion halogen yang mengikat air, di mana pada uji coba anion merupakan ion Cl negatif dan kation dari ion Cl positif, terdapat perbedaan karakterisasi struktur ikatan, di mana anion Cl mengikat ion hidrogen dari molekul air yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Sedangkan kation Cl terikat pada ion oksigen dari molekul air yang mempengaruhi panjang ikatan serta sudut ikatan yang terbentuk. Kami mengambil contoh, yaitu Cl-H2O dan Cl positif H2O. Gambar yang telah tertera pada slide sebelumnya. Dapat dilihat pada gambar, untuk senyawa Cl-H2O, panjang ikatan dari O atom oksigen ke atom hidrogen yang pertama sama dengan 0,9 Armstrong. Panjang ikatan dari atom O ke atom hidrogen yang kedua sama dengan 1 Armstrong. Dan panjang ikatan dari OH2 ke Cl yaitu 2,07 Armstrong. Oke. Serta sudut ikatan yang terbentuk dari HOH sama dengan 100,7 derajat. Kemudian, untuk senyawa Cl positif H2O, panjang ikatan dari O ke H yaitu sama dengan 0,98 Armstrong. Panjang ikatan dari O ke H yang kedua sama dengan 0,98 Armstrong. Dan panjang ikatan dari O ke Cl sama dengan 1,72 Armstrong. Serta sudut ikatan yang terbentuk dari HOH sama dengan 121,6 derajat. Kesimpulan yang dapat diambil setelah mereview jurnal yaitu terdapat perbedaan sudut ikatan serta panjang ikatan yang terbentuk, di mana dipengaruhi oleh tempat terikatnya ion Cl yang bermuatan. Ion Cl yang bermuatan negatif terikat pada atom H dari molekul air, di mana harga panjang ikatan atom O mengikat H berbeda, yaitu 0,96 dan 1. Sedangkan ion Cl bermuatan positif terikat pada atom molekul air, di mana panjang ikatan atom O mengikat H memiliki nilai yang sama, yaitu 0,98 Armstrong. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tempat terikatnya ion Cl mempengaruhi panjang ikatan dari molekul air. Selain panjang ikatan, sudut ikatan juga ikut terpengaruh akibat ion Cl, di mana sudah dijelaskan pada pembahasan. Terima kasih.